Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya cari-cari bule enggak ada nih. Ada nih. Oh, tahu. Kira hilang nih. Ternyata masih ada. Kapan dia datang? Bola balik ya? Alhamdulillah. Iya, saya kira. Menikah kamu kok? Ada Mi? Hah? Nggak ada Mi? Oh ada Mi? Alhamdulillah. Ada yang Fadil ya? Terpantau? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Taudhihi wa Bayan. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di huruf al-jar. Itu bab majrurat sekarang ini. Ya, kita langsung masuk di huruf jar. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-mu'allif huruful jar. Qala an-nazim rahimahullah hakka huruful jar wa hiya min ila hatta khala hasa ada fi an ala mundu rubba al-lamu jai wawun wa ta wal kafu wal ba wa la'alla wa mata. Qala al-ustad hafizahullah ta'ala huruf jar yaitu ala an fi ada hasa khala hatta ila min mundu rubba al-lam jai wa waw wa ta dan kaf dan ba dan la'alla dan mata. Baik, semuanya ada ya, belum sebutkan 20 ya di sini. Min ila hatta khala hasya ada fi an ala mut mundu rubba lam kai waw ta kaf ba la'alla mata. 20 Ibnu Hisham jangan lupa sebelumnya belum sebutkan 21. Ibnu Malik menyebutkan di sini di matan ini langsung belum sebutkan 20 huruf jar. 20 huruf jar. Betul? Qala syarih rahimahullah ta'ala haka ismu fi'li amrin bermakna khud. Haka adalah isim fi'il amar bermakna khud, mengambil. Ambillah. Jadi haka huruful jar, huruf al jarri. Ambillah huruf jar. Ini dia setelahnya. Qala syarih dzakara an-nazim rahimahullah 20 harfan min hurufil jar. Wa dzakara Ibnu Hisham rahimahullah fil qatar 21 harfan. An-nazim menyebutkan 20 huruf dari huruf-huruf jar, sedangkan Ibnu Hisham rahimahullah dalam menyebutkan dalam uturan nada 21 huruf. Wa asqat Ibnu Malik rahimahullah huna laula wa hiya harfu jarrin 'inda al-basriyin idza dakhalta ala dhamiril muttasil. Idza dakhalat, salah ya, salah harokat. Idza dakhalat ala dhamiril muttasil misal laulaka wa laulai. Dan Ibnu Malik rahimahullah telah menjatuhkan di sini laula. Jadi yang kurang dari Ibnu Hisham adalah siapa? Laula. Dan laula adalah huruf jar di kalangan orang-orang Basra apabila masuk pada dhamir muttasil seperti laulaka, laulaya. Ini sudah kita tahu ya, dia huruf jar menurut Basra, tapi kalau masuk pada dhamir apa? Muttasil. Kalau munfasil enggak? Qala Syahri rahimahullah wa sayatil kalam 'ala al-huruf fil madhkura illa khala wa ada wa hasa wa qad taqaddama al-kalamu 'alaiha bil istisna. Dan akan datang pembahasan tentang huruf-huruf yang telah disebutkan kecuali khala, ada, hasa, karena telah berlalu pembahasannya pada bab istisna. Jadi masing-masing dari huruf jar yang belum sebutkan tadi itu 20 akan ada pembicaraannya setelah ini.
kecuali kalau ada hasya, karena sudah lewat di pembahasan apa? Istitna. Paham kan? Berarti dari 20 itu kurang lagi 3 yang tidak mau dibicarakan setelah ini, kurang 3, yaitu jadinya nanti yang dibicarakan berapa? 17 kurang 3, kemudian nanti dikurangi lagi sedikit. Terus wala'alla wa mata wa kai al-jaru biha gharib. Dan la'alla dan mata dan kai jar dengan itu jarang. Kalau la'alla, mata dan kai ini juga hilang nanti. Ya, la'alla, mata dan kai. Berarti hilang mata, la'alla, kemudian kai. Kurang lagi. Sudah kurang tadi 3, dikurangi lagi 3. Disebabkan karena la'alla, mata dan kai jar dengannya gharib. Karena bahkan dikatakan syad. Karena pada dasarnya la'alla itu tidak menjer. Iya, mata tidak menjer. Kai tidak menjer. Kai tidak menjer. Iya. Terus Qala syarih fala'alla jaratun ala lugati qail wa hiya harfu jarrin syabihun bizaid. Qala syair la'alla Allah faddalakum alaina bisyai'in anna ummakum syarimu. Asyahid la'alla Allah, la'alla harfu jarrin syabihun bizaid wa lafdzul jalalati mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah wa min dhuhuriha harakatu harfil jarri syabih bizaid. Maka la'alla adalah huruf jar atas bahasa orang lain, dan dia adalah huruf jar yang serupa dengan tambahan. Dia mirip dengan huruf jar zaid. Mirip dengan huruf jar zaid. Berkata penyair la'allallahi faddalakum alaina bisyai'in anna ummakum syarimu. Yang syaitnya la'allallah. La'allallahi itu syahid. La'allallahi. La'alla adalah huruf jar yang mirip dengan tambahan, dan lafdzul jalalah adalah mubtada marfu, dan alamat rafa'nya adalah dhamma muqaddarah. Terhalang dari nampaknya harakat huruf jar yang mirip dengan tambahan. Jadi alamat rupanya tetap dikatakan dhamma muqaddarah karena ini kan huruf jar zaid. Dia itu marfu. Dia itu apa? Marfu. Iya, asalnya adalah la'allallahu faddalakum alaina. Dipahami ini kan? Jadi di situ sebenarnya marfu. Cuman dijar dengan huruf jar zaid, sehingga mereka mengatakan alamat rupanya adalah dhamma muqaddarah. Penghalangnya adalah apa? Apa belum bilang penghalangnya dari nampaknya harakatu harfil jari asyabi ya bizaid. Wa qala syair fa qultu da'u ukhra warfa'i as-sawta jahra la'alla bil mighwar minka qaribu. Asyahid la'alla bil mighwar. Dan berkata penyair faqultu da'u ukhra warfa'i as-sawta jahra la'alla bil mighwar minka qaribu. Dibaca abi. Kalau seandainya dibaca aba berarti temanya inna. Ini masalahnya dibaca apa? Abi. Berarti majrur. Iya, karena kalau pakai ya dia majrur satu-satunya. Iya kan? Iya. Syahidnya la'alla bil mighwar. Wa mata tajuru biha Hudail yaqulun akhrajaha mata ummi ay min ummihi. Dan mata dia menjar atas bahasa orang Hudail. Mereka berkata akhrajaha mata ummi ay min ummihi. Nah, ini dia menjar mereka orang-orang Hudail. Qala syair syaribna bima'il bahri thumma tarafa'at mata lujajin khudrin lahun naiju. Asyahid mata lujajin ay min lujajin. Jadi jelas ini ya, mata lujajin majrur dengan siapa? Mata. Wakai laisa jaruha mukhtassan biqaumin muayyanin walakinnaha la tajru illa mal istifhamiyah. Masya Allah. Kaqaulihim kaimah. Wakai harfu jarrin wa ma ismu istifhamin mabniyin fi mahalli jarrin bi harfil jar wal ha lisaqi wal alifu ma hudifa wujuban wa takunu bi ma'na lima. Dari kai bukanlah
Jarnya bukanlah dikhususkan dengan kaum yang tertentu. Akan tetapi Artinya beda tadi itu la'alla, itu ukoil. Ya kan? Mata, hudail. Adapun kai, bukan kaum tertentu yang menjernya dengannya. Bukan kaum tertentu menjer dengannya. Cuman kenapa di gorib dianggap gorib padahal bukan kaum tertentu? Nah, alasannya setelahnya. akan tetapi dia hanya menjer ma istifhamiyah. Dia tidak menjer kecuali ma istifhamiyah. Inilah dikatakan gorib. Walaupun dia bukan lugah satu kaum tertentu, tapi dia itu hanya menjadi huruf jer kalau yang dia masuki siapa? Ma istifhamiyah. Berarti ucapan mereka kaimah. Maka kai adalah huruf jer dan ma adalah istifham mabni berada dalam kedudukan jer dengan huruf jer, dan ha untuk berhenti, Ha itu hasak kaimah, dan alif dari ma dihilangkan secara wajib dan menjadilah maknanya limah. Nah, alifnya ma hilang secara wajib karena kan ma istifhamiyah kalau masuk padanya huruf jar wajib hilangkan siapa? Alifnya. Wa kadzalika tajurul masdarul munsabak min an wa min ma. Demikian pula menjer masdar yang diubah dari Dia. Demikian pula dia menjer siapa itu? Kai. Demikian pula kai menjer masdar yang diubah dari an dan dari ma. Iya dah. Kalau dia sebagai huruf jar maka fi'il mudhari istilahnya kan mansub dengan ad mutmaratan wujuban. Kalau dia kemasukan huruf jar maka dia bukan huruf jar. Kalau masuk li kai maka kai adalah huruf penasab. Famin an fil fi'lil mansub bi an mutmaratan nahwu jitu kai akramak ay jitu li ikramik wa kai ta'liliyah. Maka dari an pada fi'il mansub itu dengan an mutmarah. Contohnya jitu kai akramak ay jitu li ikramik. Iya dah. Li ikramik masdar yang ditakwil dari an, ya kan, bersama fiilnya. Dan kai ta'liliyah. Kalau kainya adalah kai ta'liliyah. Kai yang bermakna ta'lil. Paham dah? Kai bermakna ta'lil. Tahu ta'lil dah? Agar supaya atau sebab. Wa min ma ay tajurul masdar munsabak min ma al-masdariyah. Misal yuradu al-fata kaima yadurru wa yanfa' ay lidurrihi wa naf'i. Dan dari ma dia menjer masdar yang diubah dari ma masdariyah. Contohnya yuradul fata kaima yadurru wa yanfa' ay lidurrihi wa naf'i. Bedanya kalau an menasab fiil selanya, kalau ma masdariyah tidak menasab. Cuma sama-sama bisa ditawil ke masdar. Qala an-Nazim rahimahullah bil-zahiri khusus mundu mud wa hatta wal kafa wal wawa wa rukba wa ta. Mulai sekarang uraian rinci. Qala al-Ustaz hafizahullah, khususkanlah amalan jar hanya untuk isim zahir, bukan isim dhamir, yaitu mundu mud hatta al-kaf waw rukba dan ta. Ini khusus isim zahir, tidak menjer dhamir. Tidak menjer dhamir, yaitu mundu mud hatta kaf waw dan rubba serta ta. Ini khusus menjer zahir. Qala syarih hafizahullah, huruful jarri ala ismain. Ismun la yajru illa zahir wa hiya mundu wa mud wa hatta wal kafu wal waw wa rukba wa ta wa la'alla wa mata wa kai. Wa ismun yajru zahira wa dhamir wa hiya al-baqiyah. Huruf jar terbagi dua. Ada yang menjer isim zahir, Ada yang tidak menjer. ada yang tidak menjer kecuali isim zahir. Dan dia adalah mundu dan mud dan hatta dan kaf dan waw dan rukba dan ta dan la'alla dan mata dan kai. Tiga lagi ya. Belum tambahkan di syarat tiga. La'alla, mata, dan kai yang tadi di atas. La'alla ala lugati uqail, mata ala lugati hudail, kai khusus masuk pada ma istifhamiyah. Berarti kan hanya dohir, saudara.
Karena selain domir itu dohir. Ma istifhamnya masuk dohir. Sebagaimana isim mausul masuk dohir, isim isyarah masuk dohir. Kan begitu. Selain domir dohir. Dan juga ada jenis yang menjer isim dohir dan domir. Dan dia adalah yang sisanya. Sisanya yaitu selain mundu mut hatta kaf waw rubba ta la'alla mata kai itu menjer dohir dan domir. Qala an-Nazim rahimahullah makhsus bimut wa mundu waqtan wa bi rubba wa bi rubbi munakkaran wa ta'u lillah wa rabbi. Masya Allah. Qala al-Ustaz hafizahullah, dan khususkan amalan jar bagi mud dan mundu pada isimnya bermakna waktu. Dan jadi mut mundu khusus yang bermakna waktu. Mut yaumin, mut yaumain, khusus waktu. Darb zaman. Dan khususkan amalan jar bagi rubba untuk isim nakirah. Sementara rubah khususkan nakiro. Nanti ada lagi di bait 368 wa ma rawau min nahwi rubbahu fatan menjer domir. Terus Serta tak untuk lafaz Allah atau Rabb. nah sementara tak qasam itu khusus menjer ta lafaz Allah. Tallahi. Ya demikian pula rubba. Ya demikian pula rob. Tarabbi. Tarabbil Ka'bah. Qala syarih hafizahullah ay mud wa mundu la tajru illa dzarfaz zaman nahu jitu mundu hin wa jitu mud yaumil jum'ah. Yaitu mud dan mundu tidak menjar kecuali isim dzarf zaman. Contohnya jitu mundu hinin wa jitu mud yaumil jum'ah. Wa rubba harfu jarrin sabihin bil zaid wa la yajru illa nakirat nahu rubba rajulin karimin qabilini Qabalani. qabilani Qabalani. qabilani Qabalani. qabalani. Ismil madhi ta fa'ala. Masya Allah. Dari mana tahu kita fil madhi itu? Karena ada nun wikoya. Kalau seandainya dia isim, tidak perlu nun wikoya. Langsung saja di kasroh. Tapi ketika ada nun wikoya, menunjukkan dia fi'il. Karena nun wikoya itu alamat fi'il. Nun wikoya itu alamat fi'il. Karena tidak ada nun wikoya kecuali pada fi'il atau huruf. Wal ghalibu anna nakirat ba'da rubba ta'ti mausufah. Dan rubba huruf jar yang mirip dengan tambahan dan dia tidak menjar kecuali isim nakirah. Contohnya rubba rajulin karimin qabalani. Dan kebanyakannya bahwasanya nakirah setelah rubba datang dalam keadaan disifati. Nah, Masya Allah, faedah tambahan saudara. Biasanya nakiro yang dimasuki oleh rubba itu biasanya ada naatnya. Ada naatnya yang dia masuki. Seperti ini, rojulin karimin. Itu kebanyakannya begitu. Jarang itu rubba rojulin tanpa naat. Watta'u lillah ay annaha mukhtasatun bilafzil jalalah. Qala ta'ala wa tallahi laqidanna asnamakum. Dan tak untuk Allah, yaitu bahasanya tak itu hanya khusus dengan lafaz jalalah. Allah berfirman wa tallahi laqidanna asnamakum. Wa qad tadkhulu ala rabbi mudafan ila al-ka'bah. Ala Rabbi baik. Ala rabbi mudafan ila al-ka'bah. Nahwu tarabbil ka'bah. Dan tak kadang masuk kepada lafaz Rabb dalam keadaan didofakan kepada Ka'bah. Contohnya tarabbil ka'bah. Qala an-Nazim rahimahullah wa ma rawahu min nahwi rukbahu fata nazrun kaza wa nahwu ata. Masya Allah. Dan apa yang telah mereka riwayatkan seperti lafaz rukbahu fata sangat jarang penggunaannya. Artinya dia menjadi siapa? Domir. Sangat jarang itu. Demikian pula seperti lafaz kaha dan yang sejenis dengannya. Sama dengan kaf. Sama dengan kaf. Masuk pada domir juga jarang. Kaha. Paham kan? Itu jarang.
قال الشارح حفظه الله أي رب التي هي مختصة بالنكرة قد تجر الضمير نحو ربه وهذا الضمير يشترط فيه عند المصريين التذكير والإفراد لا تقول ربها ولا ربهم Ru. ولا ربهم وإنما ربه فتى وربه فتاة وربه رجالا. Jadi selalu itu dia menjer hu. Paham tak? Tidak berubah domirnya sesuai dengan yang dihito. وربه نساء ويوضح المراد التمييز الذي بعده. Masya Allah. Yaitu rukbah yang hanya khusus dan nakirah karena menjar domir. Contohnya rukbah, rukbahu. Dan domir ini dipersyaratkan padanya di kalangan orang Basra penyebutan dan penyendirian. Tadkir wal ifrad mudakkar. Dipersyaratkan menurut Basra tadkir, domirnya harus mudakkar, laki-laki dan mufrad. Laki-laki mufrad hu. Dipersyaratkan domir itu harus domir hu. Laki-laki mufrad maksudnya hu. Paham maksudnya? Laki-laki untuk laki-laki mufrad itu siapa? Hu. Dipersyaratkan domirnya begitu. Jangan, tidak boleh kamu katakan. Jangan kamu katakan rukbaha. Tidak bisa, karena ha lil mufrad muannas. Dan tidak pula rukbahum. Karena jama mudzakkar. Yang ada lain rukbahu fatan, warukbahu fatatan, warukbahu rijalan, warukbahu nisaan. Jadi tetap hu. Tapi apa yang diinginkan dengan hu, itulah tamyiz fungsinya. Kenapa setelahnya selalu ada tamyiz? Karena samar itu hu. Siapa itu hu? Apakah satu laki-laki, satu perempuan? Banyak laki-laki atau banyak perempuan? Hu itu adalah dia mumayyiz, lafaz yang samar, sehingga butuh setelahnya tamyiz yang menjelaskan kesamarannya. Dan tamyiz yang setelahnya menjelaskan apa yang diinginkan. Tazakaha ay tazalikal kafu la tajru dhamir illa qalilan. Demikian pula kaf dia tidak menjer dhamir kecuali jarang, sedikit. Wa zahiru kalamin nazim rahimahullah annaha misl rabbi wa hadha ghairu sahih. Mithl rubba. Misl rubba. Wa hadha ghairu sahih. Parubba tajruhu kasiro. Dan nampak dari ucapan An-Nazim rahimahullah bahwasanya rubba itu Bahasanya dia seperti rubba. Kaf maksudnya. Nampak dari ucapan penulis bahwasanya dia itu kembali ke kaf seperti rubba. Bahwasanya kaf seperti rubba. Dan ini tidak benar. Tidak benar. Maka rubba menjer itu banyak. Nah, iya kan, kalau rubba kan sering menjer. Iya. Terus Wa ba'duhum ja'alahu maqisan. bahkan sebagian mereka menjadikan itu kias. Kama ja'alahu Ibnu Malik rahimahullah fi Syafiyah. Dan sebagian mereka menjadikan sebagai kias. Iya, kias artinya sering terjadi sehingga kias boleh dikiaskan. Sebagaimana Ibnu Malik menjadikannya pada kitabnya Syafiyah. Wal kafu jarruha lid damir darurah. Sementara kaf beda. Kalau rubah sering dan banyak, bahkan ada mengatakan kiasi. Dia menjer domir, kan begitu? Sementara kaf tidak menjer domir kecuali siapa apa? Doruro. Berarti betul kalau kaf itu jarang. Kalau rubah enggak. Seakan-akan penulis menjadikan kaf itu juga seperti rubah atau rubah seperti kaf. Padahal beda. Kalau rubah bahkan sering. Kalau kaf itu yang jarang. Bahkan dijadikannya sebagai doruro kalau dia menjer domir. Qala as-sa'ir fala tara ba'lan wala halaila kahu wala kahunna illa hadila. Itu kahu awala kahunna menjer domir. Mereka katakan doruro. As-syahid kahu wa kahunna. Wa qala as-sa'ir khalla dhanabati samalan kasaba wa amma aw'alin kaha aw aqraba. Kaha. As-syahid kaha haitsu jarul kafu ad-damir wa hadha alladhi asyara ilayhi biqawli
kadzakaha wa nahwuhu ata. Yang menjadi kaha ketika kaf menjer dhamir, dan ini yang disyaratkan padanya dengan ucapannya kadzakaha wa nahwuhu ata. Wa qala akhir Wa qala akhar. Sakautum ilaina majaninakum wa nasku ilaikum majaninana walaulal mu'afatu kunna kahum walaulal bala'u lakanu kana. Nah, kahum kana. Cuma lucu syair ini ya. Asyahid kahum wa kunna. Ah? Kenapa nak kunna? Kana. Weh, salah juga di sini orang Arab ya. Alhamdulillah. Salah ya? Bukan kunna. Kana. Insyaallah. Jadi biasa salah ini ya. Jangan salahkan kita kalau salah ya. Tetap salahkan tahu. Kalau saya salah bilang salah. Kan saudara? Wa nahwuhu ata yuhmalu ala amrain. Wa nahwuhu min dhamiril ghaib. Nahwu kaha kahun. Wa nahwuhu ay anna baqiya hurufil jarri al-mukhtassati bil-dhahir. Misl al-kafu tajrud dhamir sududan, dan wanahu ata dibawa kepada dua perkara. Ucapan Ibnu Malik ini wanahu ata dan semisal dengannya juga datang. Ini kita bisa bawa ucapan ini ke dua perkara. Perkara pertama contohnya dari dhamir ghaib seperti kaha kahun. Artinya di samping yang semisal dengannya itu semisal dengan kaha, itu kahunna. Paham maksudnya? Bisa masuk kaha, bisa juga apa? Kahunna. Dan contohnya bahwasanya sisa dari huruf jar yang khusus dan isim zahir. Anda wanahbuhu kedua. Tadi kan maksudnya dibawa kedua perkara. Pertama yang pertama nahwuhu yaitu dari domir goib. Nggak harus ha saja. Boleh kahuma, boleh kahunna, boleh. Dan nahwuhu yang kedua arahnya kita bawa ke apa artinya nahwuhu? Yaitu bahwasanya sisa dari huruf jar yang khusus dan isim zahir. Tadi kan ada banyak tadi. Sisa dari huruf jar yang masuk khusus pada dohir tadi yang belum sebutkan sebelumnya. Ya ada mundu mut hatta kaf waw rubat ta, itu maksudnya bisa arah ke situ. Dan semisal dengan kaf yaitu dari kata-kata yang khusus pada isim dohir. Bisa itu kan? Kan domir itu bisa kembali kepada seluruh sebelumnya, bisa juga kembali kepada yang paling dekat. Yang paling dekat tadi kaha. Semisal dengan kaha adalah kahunna. Paham maksudnya? Bisa juga dibawa seluruh huruf jar yang khusus dohir juga bisa begitu. Bisa masuk pada domir. Itu sisi kedua. Seperti kaf. Dia menjar domir secara lemah. Qala syair fala wallahi li yulfi unasun. La yulfi unasun. Fatan hatta ya bana abi ziyadi. Asyahid hatta haitsu jarrat hatta domir. Itu dibilang tadi seperti kaha adalah hatta. Seperti situ hatta ka dia menjadi apa itu? Domir syad. Sahidnya hatta ketika hatta menjar domir, dan ini darurat. Thumma syara'a an-nazim rahimahullah fi bayani ma'ani hurufil jarri. Faqal. Ini besok ini. Dah. Insyaallah kan setelahnya adalah sudah selesai huruf jar karena sisanya belum dah contohkan nih. Sisanya tidak dicontohkan lagi yang menjar dohir dan domir. Setelahnya adalah maknanya. Ya, di sini nanti kita akan tahulah makna-makna semua huruf jar. Apa makna-maknanya min? Dan nanti antum tidak salah kami orang terjemah. Dah, karena kita sudah tahu arti dari huruf jar. Insya Allah besok ini kita ambil. Ada pertanyaan?
Betul. Itu Hmm. hal. Terus kalau dapat yang dalam hal matematika kita harus kira-kira banyak hasil puas ya. Warna bisa ini kita lebih bukan dengan mikir. Tapi yang saya dapat itu saya bahwasanya cara dapat yang senantiasa lebih harus itu seperti itu bayar dengan waktu. Sekiranya harus kita kira-kira sebentar waktu ini kata jadi kita dia selalu lagi harus Selalu nakiro, tapi idofa di ke domir. jadi katanya lama mungkin satu siku yang kalau Di idofa pada domir selalu nakiro, tapi kalau ada domir kan pasti hukum ma'rifah secara lafaz. Walaupun dia selalu nakiro tak? Tapi kalau kata di idofa pada domir jadi ma'rifah secara lafaz. Tidak ada yang tahu itu selalu nakiro, kecuali antum yang sudah baca. Gimana mi bule yang belum baca itu? Paham dah? Iya, makanya itu kan kaidah aglabiyah. Kan selalu kita pakai kaidah apa? Kaidah kebanyakan, bukan kaidah yang sedikit. Jadi ucapan kita itu yang sedikit itu an-nadir la hukmalah. Yang sedikit itu tidak boleh diambil hukum. Nah, iya kan? Tidak boleh kita jadikan itu yang sedikit sebagai ketentuan. Ketentuan itu yang banyak terjadi. Paham tak? Kebanyakannya kata kalau didopa kepada domir, ma'rifah. Itu kebanyakannya. Makanya walaupun yang sedikit itu kalau dia didopa kepada domir tetap nakiro. Paham kan? Tetap nakiro walaupun didopa kepada domir, tetap kita ta'wil. Karena kita pakai kaidah aglabiyah. Paham tak? tapi kita bilang dan kita kalau mau sudah pernah Jam ta'wil. Enggak apa-apa. Simai. Tapi kan gimana caranya? Masa bilang kayak begitu sama anak-anak kah? Nah, pokoknya ini didengar dari orang Arab begitu, jangan kau banyak bertanyamu. Kan udah bagus dong. Ya kan lebih baik kita bilang ini ditakwil ke nakiro supaya dia diam. Tapi orang kan butuh penjelasan. Iya kan? Nggak bisa kita bilang itu. Kalau nu dengar begitu, mau jangan kau banyak lagi bertanyamu. Nggak bisa begitu. Coba saya bilang begitu sama antum. Mau kau terima? Nggak mau itu. Kan begitu. Harus ada alasan. Harus ada cerita yang orang bisa masuk akalnya di situ. Itu dibilang hayalannya ulama nahwu, hayalannya ulama sorof. Hayalannya gitu. Yang dia ceritakan itu. Yang mana sebenarnya didengar dari orang Arab. Begitu, Mi. Tapi dia hayalkan ceritanya. Nah, dari mana kita tahu kola dari kata kobala? Nah, orang Arab bilang dari dulu kola, Ji. Kan bisa kita bilang, kola orang Arab bilang begitu muko. Apa wazannya? Pala. Mana harokat alifnya? Begitu orang Arab. Dia mau cerita. Kan tidak cocok begitu, tak? Nah, itu cerita dibuatkan supaya orang paham wazannya. Asalnya. Alhamdulillah. perubahan tingkatannya Syabi Zaid. Sama dengan ada Sama. Ketika dibilang Syabi Zaid, jadi mereka mengatakan dia bukan huruf jar asli. Dia Syabi Zaid. contohnya dari ini kenapa dia ikut itu? Naat. Naat kan ikut lafaz. Nah. Betul? Jadi irob apa? Apa? Naib fa'il dari? Masya Allah. Iya. Al-musyaru ilaihi Zaidun. Wah, sudah tinggi-tinggi kajian ini ya. Iya. Bisa kan? Ini antum irob. Hada Zaidun bisa mubtada muakhir. Kan ma'rifah ini. Tidak ada masalah. Bisa dia mubtada muakhir, hada khobar muqaddam. Zaidun hada. Hada Zaidun. Tanda? Bisa. Bisa dia bahkan irobnya khobar dari mubtada mahdhuf. Hada huwa Zaid.
Paham tak? Bisa. Bisa juga. Antum i'rab dia maf'ulun bih. Hada Zaidan. Nah, hada ani Zaidan. Bebas kalau mau aku begitu-begitu. Majikan, tidak ada masalah semua itu. Semua itu bisa diatur kalau sudah alfiah begini. Iya dah, yang penting jangan dimiftah. Pusing orang. Iya, tapi kalau kita sudah begini, semua bisa kita i'rab. Yang penting ada bisa sisinya. Bisa dijelaskan sisi i'rabnya. Paham saudara tuh? Ada lagi? Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita lihat besok ini bagaimana ya makna-makna huruf jar. Ini agak panjang ya. Ini agak panjang karena semua huruf jar yang telah lewat itu diterangkan ya maknanya, diterangkan maknanya. Alhamdulillah. Dah cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka